warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Hijabu semua. Berjumpa kembali dengan kami. Kita akan sama-sama seperti biasa mengetengahkan cerita-cerita atau kisah-kisah misteri yang bernuansa mistis, spiritual, yang di luar nalar, di luar logika dan akal kita, namun terjadi dan nyata. Ini menunjukkan juga bahwasanya ada ruang lain selain di mana ruang kita berada saat ini, dan ada makhluk lain yang juga diciptakan oleh Tuhan selain kita manusia yang ada di bumi ini. Dan pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu, seorang gadis cantik asli Sunda dari Bandung, namanya Kristi. Selamat malam, Neng. Karena dari Bandung jadi manggilan Neng biar lebih akrab. Neng, selama ini mungkin ada pernah mengalami kejadian atau ada pengalaman yang kental dengan nuansa mistis atau katakanlah misterius yang mungkin kelihatannya nggak percaya tapi kok terjadi dan mengalami gitu ya. Mungkin bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat Hijabu semua. Ya. Salah satunya. Ya. Sebenarnya banyak ya, Bang. Nih, ceritanya tuh banyak. Gue tuh udah ngalamin 1 atau 2 kali enggak. Cuman nih yang mau gue ceritain sekarang tuh yang benar-benar fresh tahun kemarin. Oke. Ya. Fresh banget. Jadi tuh tahun kemarin tuh gue kan sempat kerja di Tangerang. Ya. Sempat kerja di Tangerang. Karena gue udah nggak kerja lagi di perusahaan itu, akhirnya gue nggak ngemes lagi dari perusahaan itu kan. Akhirnya gue pindah ke kosan cowok gue. Okay. Cowok gue nih, gue ngikut cowok gue ke Jakarta. Oke. Salah satu tempat kos di Jakarta. Iya, okay. Salah satu tempat kos di Jakarta. Kosannya tuh bagus, mewah, bangunannya tuh 9 lantai. Kosan dengan bangunan 9 lantai. Ya, tinggi banget tuh kosan. Pokoknya bener-bener di situ tuh kalau dibilang anak-anak kampus di situ paling kids lah. Artinya di dekat tempat kos itu ada salah satu kampus. Ada salah satu Yeah. kampus, tapi gue nggak Yeah. berani sebut dong. Siap. Okay. Ya. Lalu Sebulan 2 bulan di situ gue nggak ada gangguan apa-apa. tidak merasakan Tidak apa-apa. merasakan apa-apa. Boleh diceritain nggak? Gimana? Kan itu kan tadi kamu bilang kosannya 9 lantai. Nah, kamu itu tinggal di lantai berapa? Oh, aku kebetulan tuh tinggal di lantai 9. Berarti lantai yang paling atas Ya, ya? gue tuh lantai paling atas. Bener-bener paling atas. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu 8 lantai sih kayaknya kan. Cuman 1 lantai itu lobby kayak parkiran gitu. Jadi bangunannya cuma 8 lantai. Cuman kalau di lift itu 9 lantai 9. Nah, Sampai bawah ya? iya, kayak gitu. Nah, terus jadi kamar gue itu tuh letter T. Dari keluar lift belok kanan itu letter T. Iya. Nah, si letter T itu buat deskripsi ini deh, ada balkon. Sebelah balkon itu kamar gua. Sebelah balkon itu kamar gua, dan sebelahnya lagi itu ada kamar tapi kosong. Jadi letter T di lantai 9 itu berarti bisa ke kanan bisa ke kiri. Bisa ke kanan bisa ke kiri. Nah, di seberang kamar, di seberang letter T. Jadi kan tengah-tengahnya balkon tuh. Di kamar yang kiri balkon itu ada kamar lagi, 2 juga sama kayak gua gitu. Oke. Itu paling pojok berarti. Kalau gua nggak paling pojok. Di kamar yang kamu Jadi maksud tadi. jadi gue tuh kamarnya deket balkon, sebelah banget balkon. Oke. Jadi ada lagi kamar di pojok. Ada 1 kamar. Ada 1 kamar lagi. Oke, baik. Nah, jadi gue tuh kayak, jadi kalau mau ke kamar gue tuh kayak
pertigaan gitu loh, ya kan, pertigaan gitu, dan gue tinggal di nggak kamar pojok sih, gitu. Dibilang pojok nggak pojok, tapi paling ujung gitu. Gimana sih gitu, iya, ya kan? Nah, sebulan 2 bulan gue di situ, karena kan gue lagi nganggur situ, nggak kerja, nggak apa ya. Nah, kebetulan gue tuh sering ditinggalin sama cowok gue, karena kan cowok gue kerja, kerjanya pun kadang nggak nentu, pulangnya subuh, pulangnya kadang malam, jadi bener-bener nggak nentu gitu. Akhirnya ada suatu hari itu gue emang kepikiran mau pindah dari situ, bener-bener literally gue mau pindah dari situ sama cowok gue, mau balik lagi ke Tangerang, karena cowok gue itu kebanyakan kegiatannya di Tangerang. Nah, jadi kalau PP dari Jakarta ke Tangerang itu kan capek juga kan, touring dia, gitu kan. Akhirnya setelah itu kita mutusin buat pindah itu Januari akhir. Nah, dari bulan Desember akhir itu kita udah kayak persiapin barang, packing apa segala macam ya kan. Intinya mau pindah. Intinya mau pindah. Nah, kejadiannya itu berawal dari bulan Desember. Karena kan kita pindah itu Januari akhir, bener-bener Januari akhir. Kejadiannya itu pas lagi gua pesen makan. Waktunya pagi, siang, malam? Pagi. Seinget gua itu jam 2-an deh. Oh, dini hari berarti? Dini hari, jam 2 pagi. Karena ya jam 2 pagi akhirnya gua pesen Gojek dong. Pesen pesan online? Maaf, salah. Iya, nggak apa-apa, pesan online. Pesan online ya, akhirnya kita pesen online. Iya. Akhirnya kalau driver kan nggak boleh naik ke atas, harus kita yang ke bawah ambil makanan kan. Akhirnya gue turun ambil makanan. Sebenarnya gue nggak peduli itu lift naik dulu apa turun dulu, nggak peduli. Gue nggak sadar juga, dan gue nggak kan gue lagi ngambil makanan kan. Nah, setelah gue balik udah beres ambil makanan, gue lihat lift naik ke lantai 2. Ya, naik ke lantai 2. Ya udah gue pencet biar turun, ya, pasti maksud gue tuh dia dari lantai 2 kayaknya mau turun ke bawah, pikiran gue kan gitu. Nah, akhirnya pas buka nih pintu lift, ada cewek, tapi gue nggak, masih ya gue pikir sih itu manusia ya, masih positif thinking aja. Gue masuk, kok dia nggak ikut keluar? Logikanya gitu kan bang, maksudnya kayak dari lantai 2 dia kan dari atas mau ke bawah dong. Iya. Tapi pas gue masuk kok dia pengen ikut juga ke gue. Jadi gitu. Yang saya ketahan di lantai 2 terlanjur masuk lift, terus pengen ke atas. Gitu. Nah, akhirnya gue pencet lah lantai 9. Ya, kirain gue masih positif thinking, oh berarti dia mungkin ada teman atau dia di lantai 9 mau ikut ke lantai yang sama gue. Karena si cewek itu dia tidak mencet tombol lift juga. Dia nggak mencet tombol lift sama sekali. Jadi gue ikut kamu lah. Ikut gue gitu. Jadi kayak gue nggak mencet itu kok. Gue positifnya berarti dia kayak mau ikut lah. Kayaknya mungkin mau barengan satu lantai jalan gitu. Akhirnya keluar, ternyata dia ikut ke arah gue juga. Sama dia tuh di depan gue jalan sih kayak layaknya manusia, gimana? Dia keluar lift lebih dulu. Iya, dia keluar lift dari lebih dulu. Kamu di belakang dia persis. Gue di belakang persis. Jalan, dia ternyata belok ke kamar yang sebelah yang kosong itu bang, yang kata gue. Sebelah kamar gue. Ya gue berpikiran, tetangga baru. Karena selama kamu di situ, kamu taunya bahwa kamar itu kosong. Ya kan. Oh, mungkin diisi sama tetangga, ya kan. Gue pikirnya kayak gitu. Dan gue kan sebenarnya orangnya cuek di dalam. Gue kan diem aja di kamar, ya kan. Gue nggak pernah keluar deh. Jadi gue nggak tahu dia pindahan kapan atau gimana, gue nggak tahu kan. Oh, gue pikir tetangga baru. Dia masuk tuh ke kamar itu kan, ke kamar yang kosong itu. Masuk ke kamar yang kosong.
akhirnya gue ya udah deh gue makan gue makan, gue nggak ada pikiran apa sih gitu. Cuman gimana ya, lu kayak kalau lu punya tinggal di kosan mungkin lu bakalan denger kayak ada kehidupan dong, suara kehidupan di sebelah kita tuh iya. persis pasti kedengar kayak ada geser kursi lah, ada suara mandi atau gimana. Itu bener-bener sunyi, hening, nggak ada apa-apa gitu kan. Gue jadi kayak seperti nggak ada yang tinggal di situ. Kayak gue jadi curiga juga nih orang, kayak kerja tapi gue nggak pernah mandi gitu apa gimana ya kan. Tapi gue masih positive thinking, oh mungkin kita waktu momennya aja nggak pas gitu ya, kayak dia lagi mandi apa punya lagi tidur apa gimana gitu kan. Gue masih positive thinking aja di situ. Nah setelah itu kejadian nih yang kedua kalinya, gue nggak inget kapan, nggak tahu 2 minggu atau seminggu, nggak inget. Tapi yang kejadian yang kedua ini menurut gue mulai absurd. Ya jadi sama, gue lagi abis pesan online juga, malam juga dini hari lah, pasti itu dini hari, tapi gue nggak tahu itu tepatnya jam berapa. Gue pesan makanan, gue ke bawah, tapi dia nggak ikut lagi ke lift apa gimana, dia nggak tahu gue lagi jalan ke daerah lorong itu. Setelah dari bawah gue keluar lift, kan udah selesai, udah selesai. Naik lagi ke atas. Gue naik lagi ke atas, gue belok ke kanan, samar-samar dari, kan kalau kita keluar lift belok kanan itu kelihatan kan balkon dari jauh. Mata gue tuh minus bang. Jadi nggak, di saat itu gue lagi emang nggak pakai kacamata, jadi kayak keblur gitu. Sama-sama kok gue kayak liat cewek ya, sama-sama gue liat cewek. Akhirnya gue jalan, gue deketin tuh cewek, kayak udah mau kayak gestur mau bunuh diri tuh masih dari balkon itu. Dari situ gue kaget dong, sontak, aduh kalau gue deketin ikutnya orang nekat gitu ya, loncat atau gimana ya kan. Akhirnya gue bilang gini, kak kalau ada masalah cerita aja kak, saya kamar sebelah, kak mau ngapain? Akhirnya gue tanya kayak gitu kan. Gue sih agak creepy juga sih di situ, kayak dia cuma nengok doang, terus maaf nih, pakaiannya seperti apa? Iya kayak anak kosan aja sih bang. Gimana? Kayak anak kosan sih, anak kosan di kosan gimana? Anak kampus di kosan kayak pakai kaos doang. Wajahnya lihat jelas. Wajahnya lihat jelas gue. Rambutnya panjang tapi kayak agak acak-acakan gitu lah. Ya gue pikir sih, si cewek mukanya pucat kan, gue mikirnya kayak dia tuh lagi deadline apa kan gitu. Kan di situ kan daerah kampus ya. Gue takutnya dia lagi deadline apa segala macam, stres gitu kan. Skripsi kan banyak itu cerita-cerita kayak bunuh diri gara-gara skripsi atau gimana. Nah, gue pikirnya kayak gitu sih bang, kayak bahwa dia lagi ngadepin sesuatu lah yang bikin dia stres. Iya, terus dia cuma kayak nengok doang. Kayak creepy juga sih gue di situ, kayak nengok terus dia turun dari pagar balkon, kan ada pagar gitu kan. Turun, ya udah dia kayak cuma lewatin gue doang, kan gue mau masuk ke kamar gue tuh, dia kan kamarnya di sebelah gue, otomatis dia lewatin gue dong. Tapi pas dia lewat, tau nggak bau apa? Bau singkong bakar. Kayak bau angus dong. Singkong dibakar. Tapi maaf nih, gitu. Ketika dia lewat, berarti dia jalan kan? Dia jalan. Kakinya napak. Itu makanya gue masih positive thinking dia manusia. Cuma yang agak ganjil baunya yang menurut gue ganjil, bau. Maksudnya gini loh bang, orang sejorok-joroknya pasti kayak bau apa, kayak bau asam, bau ketek gitu, gimana sih? Gitu. Ini bau singkong bakar, kayak bau angus. Makanya gue kaget gitu. Kok bau angus ini ya, kayak bau singkong bakar gitu. Ini orang jorok kali ya kayak gini. Kayak dia juga sampai kayak gitu, gue mikirnya kayak dia stres kali ya gitu, bagaimana gitu. Udahlah, dia juga udah masuk juga kan ke kamar itu, ke kamar yang kosong itu. Udah gue juga masuk kan, gue makan. Nah setelah gue makan, saya ingat gue langsung tidur. Nah
emang di saat itu tuh emang udah nggak ada gangguan apa-apa lagi. Malam itu Emang nggak ada gangguan apa-apa lagi. jadi makan terus tidur. Ya, makan terus tidur. Dan kamu nggak ngedengar sama seperti jadi dia masuk ke dalam kamar, tidak ada suara orang ngapa-ngapain Nggak di dalam. ngapa-ngapain. Tapi kalau ada gerakan itu pasti kedengeran ya? Kedengeran. Karena kan kamarnya itu sebelah-sebelahan sih, Bang. Ya. Sebelah-sebelahan terus kayak gue tahu material kayak kursi ini apa segala macam itu kalau digeser kedengeran. Ya, ada suara gesekan. Ada suara gesekan gitu kan. Oke. Nah, terus habis makan tidur. Tidur. Oke. Nah, besokannya malam itu gue tidur. Cowok gue dia nggak pulang karena dia lagi pulang ke rumah orang tuanya di daerah Jakarta Pusat. Iya, Jakarta. Ya, daerah Jakarta Pusat. Dia lagi pulang, dia lagi nginep di rumah orang tuanya, otomatis gue sendiri dong. Ya kan? Otomatis gue sendiri. Akhirnya gue ya udah ngapain ya gue kayak begini sendirian gitu kan. Udah akhirnya gue mutusin gue tidur. Nah, setelah gue tidur, kok gue denger di tembok itu kayak ada suara cewek nangis di kamar kosong ini. Di kamar kosong ini gue kayak Itu jam berapa nih? aduh gue nggak inget sih, kayaknya tengah malam. Karena gue tuh orangnya begadang juga sih. Ya, begadang juga ya kan. Terus gue sampai kayak kepo gitu, tempel-tempelin ke tembok gitu kan, kuping gue gitu. Cuman yang gue aneh kayak kalau orang nangis terus kalangan sama tembok kan pasti nggak kayak jelas gitu kan. Ini bener-bener jelas banget lah. Jadi semakin kamu pengen tahu suara nangisnya tuh sampai kenceng sampai masuk gitu kayak gue pakai headset sih gimana? Suara jadi merinding ya. Suara nangisnya orang normal nangis. Iya. Nadanya nada nangis. Nada nangis mah kayak gimana sih kalau ya nada nangis orang normal ya cewek gimana sih gitu. Ya, kayak gitu. Kayak gitu. Cuman nih ada nangisnya agak beda. Nangisnya tuh kayak ya seperti kita tahu. Gitu. Okay. Sampai kuping gue tuh denging. Pekak. Denging, gue langsung denging. Di situ nangis dingin masuk ke kuping gue. Gue kaget sontak kan di situ. Oh, akhirnya gue udahlah, gue mikir udahlah, gue tidur aja. Ngapain gue kepoin kamar sebelah sih, gue kepo banget. Tapi ya kan. Sempat merinding juga karena itu bener kayak real banget gitu ke kuping gue gitu kan, kayak kok ini real banget ya. Tapi berusaha mengacukan itu. Gue tuh berusaha kayak jujur kan gue orangnya dibilang percaya nggak percaya sih sama yang begituan ya karena paling juga ini mah halusinasi gue apa gimana gitu kan. Udahlah gue nggak hirauin itu karena ya udah gue tidur gue pasang selimut. Nah lu tau rep-rep kan? Iya rep ya. Nah itu kalau kata orang Betawi kali ya bilang orang Sunda juga gitu. Oh, bilang Erup-erup orang Sunda mah ya kan. Erup-erup. Nah itu kan keadaan kita kalau di medis ada lah ya, kalau di medis kan kayak sleep paralysis ya. Sleep paralysis kalau di medis kan. Kalau ini bener-bener ya mungkin gue lagi maksudnya kondisi antara dalam keadaan sadar nggak sadar gitu. Mungkin positifnya gue lagi ngalamin sleep paralysis itu, tapi yang nggak masuk akalnya itu tuh bener gue kayak buka mata cuman segaris doang begini bang. Itu muka tuh cewek, kan gue pernah lihat mukanya kan yang di bawah itu bang. Itu bener-bener gue lihat tuh depan muka banget mata gue di sini. Jadi kayak berhadapan gitu. Iya, itu tuh mukanya tuh yang gue lihat di dalam gerep-gerep gue itu kayak sobek-sobek gitu, kayak serem lah pokoknya gitu, kayak muka bakar atau gimana gitu. Kalau orang
yang biasanya direp-rep kan nggak bisa bergerak. Iya. Kamu ngerasain hal yang sama? Gua nggak bisa gerak sama sekali bang. Napas aja. Erep-erep, kayak duduk gimana ini bro? Kayak pengen buka mata, tapi dia kayak senyum gitu. Terus tiba-tiba di dalam erep-erep gue itu, gue nyium bau singkong bakar itu. Bau yang sama Bau ketika yang kamu sama. ketemu dia Iya. malam sebelumnya. Malam itu. Gue kayak akhirnya gue kebangun dari erep-erep itu pas cowok gue pulang. Buka pintu, jebret, buka kunci, buka pintu, jebret, kedengeran. Gue kaget bangun dong langsung, gue dikagetin kayak gitu kan. Bangun tapi muka gue tuh kayak keringetan, kayak Keringet dingin. iya gue kayak keringetan. Kayak orang capek ya? Terus muka gue pucat, putih. Sampai cowok gue nanya kayak gitu, lu kenapa? Katanya, muka lu pucat begitu, dikejar setan lu. Katanya, hah? Enggak kenapa-napa. Karena gue cowok gue itu orangnya ya dia nggak percaya sih yang begituan ya, karena dia nggak pernah ngalamin apa-apa juga. Terus dia nggak percaya, jadi udahlah nggak usah diceritain lah. Gue pikir gitu kan. Oh enggak apa-apa ya, cuman kayak tadi mimpi buruk aja. Dan gue kayak kaget, cuman kagetnya kan itu cowok gue datang pulang itu keadaan udah pagi bang. Udah pagi, jadi berarti agak lama dong gue begitu kan. Iya, berarti hampir semalaman. Hampir semalaman begitu. Pagi, pas gue bangun tuh udah pagi bang, udah terang. Ketika si perempuan atau makhluk ini berhadapan muka tuh berapa lama nih? Sebentar doang, kayak Sekian detik lah. Dan kamu nggak bisa teriak? Nggak bisa, gue pengen buka mulut aja nggak bisa, jadi kayak gitu Oke. loh, kayak gitu. Nah kan kemudian sampai dengan cowok kamu datang itu baru merasa terlepas dari itu? Baru merasa terlepas, karena gue dikagetin buka pintu itu. Oh oke. Iya, jadi kan dia kayak buka pintu rusuh gitu kan, cetak duduk gitu kan. Dari suara itu gue kebangun, kayak lepas gitu gue langsung. Sampai dia aneh, kenapa lu buka begitu katanya, ya kan? Kenapa lu buka begitu? Kok kayak mesti kejar setan lu? Gue pengen ngeiyahin tapi ya kayak gak usah diceritain deh katanya gitu kan. Takutnya dia juga takut atau gimana ya. Nah, udah tuh gue kayak mikirnya nih si cewek sebelah nih manusia apa bukan ya, gue sampai mikir kayak gitu ya kan. Kok dia ada di mimpi gue gitu. Jadi kamu nganggapnya itu mimpi ya? Mimpi, gue masih nganggap itu mimpi. Gue masih anggap itu kayak ya udahlah mimpi. Gue ada penjelasan logisnya juga kok, itu sleep paralysis ya kan. Ya udah akhirnya Amin berapa kayak mau pindahan, sebelum mau pindahan sih ya, itu udah mau masuk ke ini udah berapa lama. Pokoknya itu. setelah beberapa waktu setelah kejadian itu kan mau pindahan nih. Itu belum, itu sama sekali nggak ada gangguan apa-apa lagi. Sama sekali Nggak ada. Nah terus sempat kepo nanya-nanya nggak? Enggak, gua nggak nanya-nanya. Karena yang di situ ngekos kan cowok gua. Oke. Ya kan, yang di situ ngekos cowok gua, bukan gua. Tapi gua kenal sih sama yang ininya, gua tahu sama yang ininya. Cuman kayak ntar aja deh nanyanya gitu. Kayak ntar aja deh. Gua kayak ada ntar aja. Nah, akhirnya memutuskan pindah. Akhirnya gua memutuskan pindah karena bukan karena gangguan. Nggak, maksud aku sebelum betul-betul pindah masih nggak kepo itu apa itu Enggak, siapa? masih nggak kepo karena gue mikirnya masih kayak ya udahlah ini mah paling juga gue rep-rep tuh kayak sleep paralysis gitu lah kan. Ada ini ya, mungkin mikir masih positif banget lah gitu, saking positif Iya. gitu kan. Ya udahlah akhirnya tatar aja lah mau nanya-nanya apa gimana gitu kan. Sampai gue juga nggak ingat gitu mau nanya pun gitu. Karena setelah kejadian rep-rep itu gue nggak ada kejadian apa-apa lagi. Nah, day mina
Nah pas 2 minggu sebelum pindahan itu ada temennya cowok gue datang, nih sama ceweknya. Jadi kita lagi ada acara kayak ngumpul-ngumpul lah, ya lagi ngumpul minum, ya minum main game gitu kan, main game sampai kita udah tipsi di situ kan, kita udah tipsi udah agak ngawang-ngawang lah gitu ya. Ya gue mutusin buat tidur, kita berempat itu. Jadi temen gue tuh jadi di kosan itu tuh ada gua, ada cowok gua, ada temennya cowok gua sama ceweknya, di berempat. Nah gue tidur tuh kayak di kasur single gitu kan, gue sama cowok gue di atas, temennya sama ceweknya di bawah, kayak gelar tikar, gelar kasur gitu kan. Ya kan sempit, kan. Nah, gue nggak tahu nih kejadian persisnya jam berapa, kayaknya sih subuh ya, apa malam, gue nggak merhatiin juga ya, masih gue agak lupa juga. Nah, si ceweknya temennya cowok gue ini tiba-tiba dia nangis kejer, terus kayak nafasnya sesek gitu. Gue pikir dia tuh apa ya? Gue pikir tuh dia kayak, kan ada tuh orang yang mabuk resek ya. Artinya dipikir itu pengaruh alkohol ya, mungkin ya. Gue pikirnya kayak gitu kan. Cuman gue tanya, woi kenapa woi? Gue gak mau nyebut nama juga ya, takutnya gimana. Gue tanya, woi kenapa woi? Woi kenapa? Gue bangunin, dia tahu, dia sadar. Chris, kayaknya kita harus ke balkon. Kenapa? Akhirnya gue ke balkon sama dia. Akhirnya gue ke balkon, dia cerita sama gue. Ternyata dia juga ngalamin dierep-erep. Dierep-erep juga bang. Dia. Dan dia melihat makhluk yang kamu lihat? Dia tuh cerita kayak gini. Lu kenapa? Gue ini Chris, katanya ya. Sebut aja lah nama temen gue si A. Iya. Temen gue bilang, si A ini bilang sama gue, jadi gue tuh gini Chris, tadi kayak gue pengen bangun, gue pengen teriak, tapi gue gak bisa teriak, katanya. Kayak gimana sih, kayak ada yang nindihin gue. Ditindihin. Iya. Terus gue ditindihin sama cewek, mukanya serem banget katanya. Bentar, kok kayak dejak aku ya gue, kata gue ya. Kok gue kayak pernah ngalamin. Bentar, gimana? Makhluk yang di dalam itu lu, kata gue, gimana? Ya, mukanya tuh kayak sobek-sobek gitu. Terus gue kaget dong. Kok sama persis, kata. Terus rambutnya gimana? Ya rambutnya begitu, berantakan, panjang. Gitulah pokoknya, katanya gue ini. Terus gue sampai nyium bau angus, bau angus kebakar gitu. Iya, bau angus kan. Fix. Dia ikut digangguin juga sih. Jadi ini adalah makhluk yang sama, atau tanda kutip ya, perempuan yang sama yang ngegangguin kamu, kemudian mengganggu si A, ganggu teman kamu. Iya. Gue kayak, ini maunya apa ya, kata gue. Sampai temen gue juga kena gitu. Kemudian tidur lagi dan akhirnya kita tuh nggak berani tidur, kita doang, cewek-cewek nggak berani tidur. Akhirnya kita di dalam kamar itu cerita sampai si suasana tuh udah pagi lah, udah terang lah. Kita nggak tahu berapa lamanya itu. Baik. Kita ngobrol-ngobrol sama segala macam, kayak udah nggak usah dihirauin deh yang kayak gitu, udah kita ngobrol-ngobrol aja, kayak ngobrolin apa aja gitu kan. Nah akhirnya pulanglah mereka, udah pulang apa segala macam. Nah hari terakhir gue mau pindah, kan? Hari terakhir mau pindah. Nah udah hari terakhir sih, kayak day Amin 4 mau pindahan itu, Amin 4 mau pindahan ke situ, ke Tangerang. Gue mau buang sampah bang, tengah malam. Buang sampah. Jadi buang sampah itu ada tempat sampah di sebelah balkon gitu. Bin ya?
bin tempat sampah yang gede itu. Iya. Kalau buang sampah kan anak kosan di situ. Nah gua mau buang sampah itu tengah malam, ya sekitar jam 11 atau 12 ya, jam 11 sampai jam 12 gua buang sampah. Pas gua mau balik, cewek itu dia cuma berdiri depan pintu kamarnya, terus berdiri, terus dia kayak depan pintunya, terus dia kayak dok-dokin jidatnya dok gitu. Terus keras bang, gue ngibrit bang di situ. Gue masuk kata gue, wah ini mah wah ngaco nih gitu gue. Tapi masuk akalnya gue kayak mikirnya tadi kenapa nggak terbang gitu loh, nggak terbang loh. Jadi bukan seperti yang kita sering dengar visual atau kenapa kan bawa setan atau hantu itu biar kakinya nggak apa. Kalau ini bentuknya ya sama seperti manusia biasa. Sama kayak manusia biasa. Bajunya pun anak kosan, kaos, pakai celana gitu, celana basket tau gak sih bang? Kayak gitu doang. Kayak dok ngibrit gue bang di situ. Ngibrit gue langsung masuk kamar, bodo amat. Nah. Tapi itu nggak yang kayak itu ya? Maksudnya nggak kayak yang di film kemudian kamu dikejar apa enggak? Enggak. Kamu masuk dalam kamar terus apa yang kamu lakukan? Ngibrit gue di situ kan, ngibrit terus gue kayak langsung gue sontak gue telepon cowok gue dong, sontak gue telepon cowok gue kayak ada pikiran ini setan juga sih, tapi dia nggak ini, tapi aku doang amat gue telepon deh cowok gue ya, abis yang cepetan pulang gue takut gitu. Sampai gue agak nangis juga sih di situ kayak, buruan gue digangguin ya sama tetangga sebelah, kata gue nih, dia orang gila deh sebelah tetangga, kayak orang stres tau gak sih. Akhirnya nggak lama cowok pulang, emang agak gedumel sih dia. Ya dumelnya tuh cowok gue kan orangnya kayak nggak suka punya tetangga gitu kan, dia rese gitu loh punya tetangga. Akhirnya gue ceritain, tau gak yang gue buang sampah terus dia gedek-gedek gitu ke depan pintu jidatnya, kayak stres. Mari sini coba, gue ketok. Akhirnya gue keluar, dia diketok sama cowok gue, tok dengerin, dari respon nggak ada respon. Akhirnya sama cowok gue dibilang kayak gini, kak maaf jangan gangguin cewek saya ya, takut nih cewek saya. Kita kalau mau main, mau ngobrol sama cewek saya datang aja ke kamar, nggak apa-apa. Kalau mau kenalan mah nggak apa-apa, jangan kayak gitu ya caranya ya. Karena waktu itu masih positif kalau itu tetangga baru. Iya, masih positif tetangga baru manusia ya kan. Dan itu didengerin lagi sama gue, sama cowok gue dengerin, gak ada respon, cuman kedengeran suara flash air. Flash WC. Oh iya, flash ya, toilet. WC kalau mau flash kan ada suaranya tuh ya. Cuman itu doang. Terus ketok lagi, coba sekali lagi nih yang coba ketok, nggak kedengeran lagi. Udah lah ya, udah yuk masuk aja nih. Akhirnya ya udah itu kan, selama dari day H-4 sampai pindahan nih, the day mau pindahan, akhirnya gue pindahan. Nah gue dibawa sama akhirnya kan si yang penjaga kosan itu ikut dong ke atas, kayak mau ngecek-cekin kamar ya kan. Nah kebetulan siang itu ada yang kayak lagi pindahan barang juga di sebelah kamar gue ini. Ada orang yang prepare mau pindahan. Kayak prepare mau pindahan itu, kayak orang mau pindah ya, masih ada kardus apa segala macam gitu. Gue tanya, bang ini sebelah mau pindah apa gimana? Mau pindah lagi? Hah? Mau pindah, kata si abang kosannya begitu. Mau pindah? Ini baru pindah, Neng baru masuk katanya. Baru mau masuk ke kamar kamar itu. Yang kamu bilang ada perempuan di situ. Iya. Jadi sebetulnya kemarin itu kamar kosong. Jadi si yang jaga kosan aja bilang itu kamar udah setahun kosong. Setahun kosong. Nah terus itu siapa yang kamu? Ya iya itu dia siapa? Ngeri kan? Nah, ada keterangan nggak dari dia? Belum, di situ gue belum. Kita kan lagi beres-beres dulu kan.
akhirnya pas mau pindah gue turun ke bawah, gue cerita akhirnya sama si abang yang jaga kosan itu, bang gue digangguin sama cewek ceweknya kayak gimana ya cewek sih, kayak cewek kosan gimana sih, kayak anak kampus kos ya pakai celana basket terus pakai kaos doang gitu. Cuman aneh kelakuannya, kata gue kayak nggak ini, nggak wajar gitu kan. Yang waktu gue cerita yang dia mau bunuh di balkon itu bang, kan dia cuma nengok doang. Gue sampai mikir, ini orang budek apa bisu, apa gimana ya gitu, kagak bisa ngomong gitu kan, babu apa gimana gitu kan. Gue sampai mikir kayak gitu, soalnya ini cewek mukanya bang, kalau gue deskripsiin ya, cewek tuh mukanya kayak pucet terus kayak ya orang kayak putus asa gimana sih, kayak gitulah gitu. Nah udah kita dede itu akhirnya si mang yang jaga kosan ini cerita sama gue, kamar itu mana kosong, udah setahun udah lama, soalnya anak-anak di kosan itu tuh dulu banyak sih yang di situ, cuman itu karena gara-gara dia nggak mau ke situ tuh, kalau anak-anak kos di situ tuh tiap di kamar itu entah AC-nya rusak lah, entah airnya rembes, entah temboknya lepek-lepek lah, entah apa gitu. Jadi pada nggak betah di kamar itu, terus pindah kamar lah, apa pindah kosan apa gimana, jadi banyak yang nggak betah nih. Nah terus yang tadi gimana? Nah kalau yang tadi itu dia baru dibenerin nih kamarnya Neng, katanya. Oh gitu, iya. Nah Neng lihat yang dilihat tuh kayak gimana wujudnya? Ya gitu kayak cewek, gitu cewek bang, sumpah demi apapun gue liatnya begitu. Oh kayak gitu. Akhirnya yang punya kosan bilang, yang punya kosan yang jaga kosan bilang sama gua, ini itu punyaannya yang punya. Maksudnya punyaannya yang punya itu? Punyaannya yang punya gimana? Gue juga bingung kan. Jadi kayak penglaris gitu. Pegangan gitulah, kayak pegangan gitu. Nah disimpan dia di kamar itu, ya kan? Simpannya di kamar itu. Oh. Maksudnya gitu. Pegangan biar kosannya lari. Iya, kayak gitu. Nah yang jaga kosan ini kan dia udah lama kerja di situ, jadi dia tahu ceritanya. Oke. Gitu. Nah masih ada lagi nih ceritanya. Setelah gue pindah ke Tangerang nih bang, setelah pindah ke Tangerang kan gue kayak masih penasaran gitu ya, kok kalau di Tangerang kayak adem gitu kan. Gue sama cowok gue waktu di kosan yang itu ya kayak sering banget ribut, berantem gitu, namanya orang pacaran ya, tapi ributnya tuh kayak ribut yang gak masuk akal, kayak berantem yang gak masuk akal gitu. Yang cowok gue tuh sebenarnya orangnya yang apa ya, yang cuek gitu, enggak posesif, enggak enggak gitu kan. Nah dia gue bingung itu dia gampang emosi gitu kan. Ya gue belum sadar lah, akhirnya gue iseng, gue tanya sama orang pintar teman gue tanya, kan gue suka bikin video TikTok di situ, harusnya nanti gue kasih lihat video foto lokasinya, ini kayak gini, kosannya begini kata gue ya kan. Nah akhirnya si orang ini nih, si orang pintar ini ngomong sama gue, oh iya itu cewek itu emang ini katanya, emang demen sama cowok kamu. Jadi makhluk yang berwujud sebagai perempuan
yang konon katanya menurut keterangan penjaga kosan itu adalah pegangan atau itu ya kalau kayak peliharaan ya? Iya, kayak peliharaan gitu. Peliharaan yang punya kosan itu ternyata suka sama cowok. Suka sama cowok aku karena cowok aku itu waktu kosan itu si makhluk itu mengganggu sama kamu karena cemburu sama iya, jadi kayak cemburu katanya yang orang pintar itu, ya kan? Cemburu sama aku karena cowok aku tuh emang masuk akal sih, dia tuh penghuni pertama di situ, udah lama di situ 6 tahun. Oh gitu. Udah 6 tahun tinggal di kosan itu. Ya percaya nggak percaya ya, artinya ada makhluk yang. Tapi anehnya cowokku nggak pernah diganggu. Gua doang yang diganggu, cewek si A juga diganggu, cewek kan? Selama 6 tahun tinggal di kosan itu, iya. Dia tidak pernah diganggu. Nggak pernah. Tapi begitu kamu ada di situ, iya. Kamu diganggu. Digangguin. Oke, baik. Ini menarik sih ya. Jadi yang pertama yang bisa kita garis bawahi, ada kalanya orang-orang yang memiliki usaha, misalnya yang kerap kali kita dengar ya, menggunakan jasa, entah menggunakan jasa paranormal atau kemudian pergi ke tempat-tempat tertentu, entah ke gunung atau kemana untuk mendapatkan tanda kutip partner ya, yang bisa berupa kodam atau bisa berupa jin, untuk meluluskan usahanya, atau katakanlah misalnya kalau jualan dia mau rame misalnya ya, maksudnya yang kerap kali kita dengar seperti itu, atau dia punya usaha pengen rame dan lain sebagainya. Nah, bahwa kemudian makhluk yang ditemui oleh Kristi di kosan itu merupakan perantara ataupun menjadi media yang dipercaya oleh si pemilik kosan supaya usaha kosannya tuh rame. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa makhluk itu juga ternyata memiliki kecemburuan ya, karena mungkin jadi suka ya, iya, suka dengan cowoknya Kristi. iya. Ini sehingga kemudian Kristi mengalami gangguan ya, mengalami gangguan yang mungkin barangkali awal-awal seperti halusinasi ya, iya. Tapi begitu nyata. Oke. Baik, sahabat-sahabat semua, ini kisah yang cukup menarik ya. Saya juga merinding sih sebetulnya ngebayangin bahwa tinggal di sebuah lantai yang paling atas di sebuah gedung dengan agak-agak di pojok, kemudian tidak sengaja dipertemukan dengan makhluk yang menghuni gedung itu. Ya, kita percaya bahwa setiap tempat selain kita pasti ada makhluk lain. Bisa jadi makhluk itu lebih dulu ada sebelum kita ada di tempat itu, entah di rumah, entah di mungkin ya di tempat-tempat yang akan kita tinggali. Makanya kita diajarkan setiap kita masuk ke sebuah rumah atau tempat yang baru kita masuki, pun secara kasat mata tidak ada orang, itu biasanya kita diajarkan untuk mengucapkan salam begitu, karena kita percaya bahwa bisa jadi sebelum kita sudah ada makhluk lain yang menempati lebih dulu atau sudah berada di situ sebelum kita. Baik, Neng, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak sudah berbagi kisahnya kepada kita semua, dan kita akan bertemu kembali di waktu yang akan datang dengan kisah-kisah ataupun cerita-cerita misteri yang tidak masuk akal, di luar nalar dan logika, dan itu membuktikan bahwa ada ruang lain selain di mana ruang kita berada saat ini, yang juga mungkin dihuni oleh makhluk-makhluk yang tentunya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih banyak buat sahabat-sahabat Dejavu yang menyaksikan konten kita. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.